Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Natri Afkalina, Prodi PGSD kelas D tahun angkatan 2022 dengan NIM 119220137. Hari ini saya akan mengikuti ujian tengah semester mata kuliah PKN SD. Hari ini Senin tanggal 7 November 2022, saya akan mengikuti ujian tengah semester yaitu dengan mata kuliah PKN SD. Langsung saja soal yang pertama, yaitu 1. PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Salah satu alasannya secara internal, yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berkelandasan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara dengan konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan beserta contohnya. Jawabannya, memang benar kenyataannya bahwa banyak mahasiswa atau mahasiswi yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berkelandasan nilai-nilai Pancasila. Tetapi meskipun sudah diberikan mata kuliah umum yang wajib berupa PKN, dalam jurusan pendidikan kewarganegaraan sendiri membuat materi mengenai hukum dan politik yang ada dan berkembang. Mahasiswa diajarkan untuk menjadi lebih demokratis, lebih kritis terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi, baik di dalam maupun di luar. Tidak hanya teori saja yang diberikan, namun juga diberikan sentuhan moral dan sikap sosial. Akan tetapi, misalnya di masa globalisasi yang sekarang ini, pengaruh globalisasi terhadap mahasiswa juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak mahasiswa kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Anak muda sekarang seperti penggunaan internet, dan sekarang ini banyak mahasiswa yang menggunakan internet yang tidak semestinya. Bukan hanya internet saja, tetapi ada lagi pegangan wajib mereka, yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat sekitar menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk sendiri dengan kepribadiannya menggunakan handphone. Di samping itu, banyak juga penyalahgunaan terhadap pengaruh globalisasi yang merusak dirinya dengan hal negatif. Contoh seperti masih banyak mahasiswa yang harus bolos kuliah, coret-coretan kotor di mana-mana yang merusak keindahan lingkungan atau fasilitas yang ada. Masih ada yang tidak menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Perilaku tersebut bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara, yaitu bangsa Indonesia akan kehilangan generasi penerus bangsa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Soal yang kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap
dan perilaku hidupnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jelaskan beserta contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Jawabannya, memang benar, dalam kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terjadi di dinamika yang terjadi adalah banyak sekali warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu adanya identitas nasional bagi warga Indonesia agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Soal yang ketiga yaitu salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang mahasiswa yang terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional di Indonesia? Jelaskan beserta contoh. Jawabannya, terhadap tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan. Agar integrasi nasional tetap selalu terjaga, kita perlu mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Seharusnya dalam menyatukan kesepakatan harus mementingkan kesejahteraan masyarakat. Jika kita lihat sekarang, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai Pancasila. Banyak masyarakat resah akan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, yang mengakibatkan perdebatan dan kericuan yang terjadi pada masyarakat dengan pemerintah. Timbul rasa tidak kepercayaan masyarakat kepada pemimpin lagi. Contohnya, pada demo 4 November 2016, penyebab demo 4 November di Sinyair diakibatkan oleh adanya manuver politik serta tudingan sejumlah pimpinan institusi. Aksi demo pun dijadikan aksi aspirasi masyarakat kepada pemerintah di setiap daerah. Kesimpulannya adalah kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta penolakan sebagian besar warga negara. Banyak masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menggambarkan kurang adanya integrasi. Memang tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat melayani dan memuaskan seluruh warga masyarakat. Tetapi setidak-tidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagai besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Yang keempat, yaitu salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk bisa melindungi HAM setiap warga negara. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep dan kasus tersebut? Jelaskan beserta contoh. Konsep perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi HAM setiap warga negara dapat dilihat wujudnya dalam undang-undang yang mengatur tentang hak-hak setiap orang yang mana hak sifatnya universal. Prinsip HAM antara lain tidak dapat dicabut atau dibagi, saling berhubungan atau saling bergantung. Setiap orang memiliki hak yang sama seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan untuk anak-anak. Tapi nyatanya saat ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti
hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun seringkali kita jumpai anak-anak yang putus sekolah atau bahkan belum pernah mendapatkan pendidikan sama sekali. Contohnya saja kasus Muhammad Pasha pertama, warga Bulu RT 5 RW 14 Desa Bijiharjo Karang Mojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bocah lulusan SD ini di kalangan keluarga miskin. Ini terancam putus sekolah karena terpental dari SMP Negeri 2 Karangmojo akibat peraturan zonasi PPDB. Sementara untuk menjadi siswa SMP swasta atau di daerah lain, nenek dan kakek yang merawat Pasha sejak kecil tidak mempunyai biaya, padahal Pasha ingin melanjutkan sekolah di SMP. Ia bahkan sudah membeli sejumlah peralatan sekolah semisal buku tulis, pensil, dan pena, dan juga tas baru. Soal yang terakhir yaitu soal kelima, yaitu bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan. Jelaskan beserta contoh. Kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kedua ini membentuk hubungan sebab akibat yang saling berkaitan. Alasannya yaitu saling berkaitan adalah karena ketika seseorang mendapatkan haknya, maka secara otomatis ia juga akan mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga sebaliknya, yang mana saat seseorang memiliki kewajiban akan suatu hal, secara otomatis seseorang juga akan mendapatkan haknya. Contohnya, kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Jika kita sebagai warga negara tidak membayar pajak, maka kita akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, negara juga tidak mendapatkan pendapatan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.